Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viola dari kelas 3C. Di sini saya akan melanjutkan buku novel yang berjudul 3726 MDPL pada bagian bab 4. Pada bab 4 ini yang berjudul Dia adalah bentuk kesyukuran. Di sini cerita semakin menunjukkan perkembangan hubungan antara Rangga dan Andini. Pada bab ini sebelumnya mereka masih terlihat canggung dan hanya saling mengenal sebagai senior dan junior. Pada bab ini, keduanya mulai memiliki lebih banyak interaksi yang membuat mereka semakin dekat. Cerita dimulai ketika para mahasiswa mengikuti evaluasi hasil praktikum mata kuliah ekologi hutan. Setelah beberapa hari melakukan kegiatan di lapangan, mereka berkumpul untuk mengetahui hasil kuis dan penilaian praktikum. Suasana di aula terasa cukup menegangkan karena semua mahasiswa berharap mendapatkan nilai yang baik. Saat hasil diumumkan, Rangga yang bertugas sebagai asisten praktikum memanggil nama mahasiswa yang memperoleh nilai tertinggi. Ternyata Andini dan Sarina berhasil mendapatkan nilai terbaik pada kuis tersebut. Prestasi itu membuat teman-teman mereka memberikan tepuk tangan sebagai bentuk apresiasi. Rangga pun mengucapkan selamat kepada semuanya dengan penuh kebanggaan. Sebagai bentuk penghargaan, Rangga memberikan makanan ringan yang sebelumnya telah ia beli. Meskipun hadiah itu sederhana, Andini merasa diperhatikan dan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Dari tatapan dan percakapan singkat mereka, terlihat bahwa hubungan keduanya mulai berubah menjadi lebih hangat. Rangga merasa senang karena akhirnya ia bisa memberikan perhatian secara langsung kepada Andini. Setelah kegiatan selesai, Andini kembali berkomunikasi dengan sahabatnya Naira. Seperti biasanya, Naira terus menceritakan banyak hal tentang Rangga. Menurut Naira, Rangga bukan hanya tampan, tetapi juga dikenal sebagai senior yang baik, bertanggung jawab, rajin, dan selalu membantu juniornya tanpa membeda-bedakan. Awalnya, Andini menganggap cerita itu hanya candaan, tetapi semakin sering mendengarnya tanpa rasa penasarannya terhadap Rangga mulai muncul. Di media sosial, Naira juga terus menggoda Andini mengenai kedekatannya dengan Rangga. Ia bahkan mengatakan bahwa banyak mahasiswi yang mengagumi Rangga. Namun, Andini tetap berusaha bersikap biasa saja dan lebih memilih fokus pada kuliah. Meski begitu, tanpa disadari, ia mulai memperhatikan setiap perhatian kecil yang diberikan Rangga. Keesokan harinya, para mahasiswa kembali melaksanakan praktikum di hutan pendidikan. Sebelum berangkat ke lokasi, Rangga mengirimkan sebuah pesan kepada Andini yang berisi doa dan keselamatan dari Al-Quran. Ia berharap Andini selalu diberikan perlindungan selama mengikuti kegiatan di lapangan. Andini membalas pesan tersebut dengan sopan dan mengatakan bahwa ia akan membacanya. Balasan sederhana ini membuat Rangga tersenyum. Baginya, perhatian yang diterima dengan baik merupakan salah satu bentuk rasa syukur yang sangat berarti. Selama kegiatan praktikum berlangsung, Rangga terus membimbing para mahasiswa. Ia menjelaskan materi tentang pentingnya kompas sebagai alat penunjuk arah saat berada di hutan. Namun, penjelasan itu tidak hanya berkaitan dengan ilmu kehutanan. Rangga juga mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Menurutnya, seperti kompas yang menunjukkan arah, manusia juga bisa memiliki tujuan hidup agar tidak mudah terseret dalam menentukan langkah. Andini memerhatikan setiap penjelasan Rangga dengan sungguh-sungguh. Ia mulai menyadari bahwa Rangga bukan hanya memiliki pengetahuan yang luas, tetapi juga mampu menyampaikan ilmu dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Hal itu membuat rasa hormat Andini kepada Rangga semakin besar. Di sela-sela kegiatan itu, mereka juga sempat berbincang dengan saling bercanda. Candaan yang awalnya terasa canggung perlahan berubah menjadi obrolan yang nyaman. Walaupun belum ada ungkapan cinta secara langsung, pembaca dapat melihat bahwa hubungan mereka berkembang sedikit demi sedikit.
melalui perhatian, kepedulian, dan kebersamaan selama praktikum. Di akhir bab, penulis kembali menegaskan makna judul dia adalah bentuk kesyukuran. Rangga memandang kehadiran Andini sebagai anugerah yang patut disyukuri. Bukan karena ia telah memiliki Andini, melainkan karena ia diberi kesempatan untuk mengenal, membantu, dan melihat Andini tersenyum. Dan disinilah pembaca memahami bahwa rasa syukur tidak selalu diwujudkan dengan kata-kata, tetapi juga melalui perhatian, keikhlasan, doa, dan tindakan sederhana kepada orang yang kita sayangi. Nah, kesimpulan pada bab 4 ini memperlihatkan bahwa hubungan Rangga dan Andini mulai berkembang secara perlahan. Keduanya semakin sering berinteraksi melalui kegiatan praktikum, percakapan, dan perhatian-perhatian kecil yang diberikan Rangga. Bab ini juga mengajarkan bahwa ketulusan rasa syukur, kepedulian, serta menghargai orang lain merupakan hal-hal sederhana yang dapat mempererat hubungan antar manusia. Selain itu, ilmu pengetahuan yang dimiliki seseorang akan menjadi lebih bermakna apabila dibagikan dengan rendah hati dan bermanfaat bagi orang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.